Buat teman-teman yang barusan gagal bayar atau ada planning gagal bayar atau ya kedepannya pasti tahu ini kayaknya saya nggak bakal bisa bayar nih utang-utang ini. Nah teman-teman langsung aja simak video ini sampai akhir karena barangkali di video kali ini kalian bisa mempersiapkan semuanya dan tentu saja semoga video ini tidak akan membuat kalian terjerumus ataupun tersesat di kemudian hari karena tidak tahu hal-hal penting yang akan kita bahas di video kali ini. Oke. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin sedang gagal bayar atau telat bayar, saya yakin nggak semua orang sudah lama galbainya. Pasti akan ada orang-orang baru yang mungkin ya kena musibah atau apa yang butuh mendadak, darurat, yang mana dia itu sudah terlanjur terjerumus meminjam di hutang pinjaman online dan sekarang tidak bisa membayarnya. Ah, ini penting sekali. Mungkin bisa jadi kalian harus tahu hal-hal yang mendasar dulu. Biar apa? Biar kalian tidak terjerumus, nggak gampang dipengaruhi, dan juga nggak gampang disesatkan oleh oknum-oknum desi yang tidak bertanggung jawab. Pertama-tama yang paling teman-teman harus ketahui dan harus sadari, tidak ada aplikasi pinjaman online yang berbahaya, yang legal ya maksudnya, yang bisa membuat kalian dipenjara ataupun ya membuat diri teman-teman celaka. Nggak ada. Karena legal sudah ada undang-undangnya, sudah ada hukumnya, dan sudah ada payung hukum yang akan memayungi teman-teman sebagai nasabah gagal bayar. Itu dulu deh, itu pertama kali yang harus kalian ketahui. Tidak ada resiko berat apapun, tidak akan membuat kalian dipenjara, tidak akan membuat kalian dipidana. Karena hutang pinjaman online urusannya adalah perdata. Dan yang kedua, perdata itu bukan seserem yang kalian bayangkan seakan-akan kalian ini akan masuk penjara gitu ya. Enggak. Perdata ya perdata. Beda gitu ya sama pidana, nggak ada hubungannya dengan polisi kalau perdata. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kalian akan bersinggungan dengan Pak Polisi gitu ya, atau akan dibawa ke kantor polisi. Nggak akan ada seperti itu. Selama kalian melakukan pinjaman sesuai dengan SOP, melalui aplikasi, melalui prosedur yang ada, insya Allah teman-teman tidak akan terjadi apa-apa dan tidak akan terkena tuntutan secara pidana. Nah oleh karena itu teman-teman juga saya ingin ingatkan buat kalian jangan sampai gampang terjerumus dengan ancaman-ancaman, hasutan-hasutan yang mengancam yang berhubungan dengan pidana karena itu tidak akan terjadi. Terus kemudian selanjutnya, apakah hutang kita akan lunas kalau kita biarkan aja kalau kita memang tidak sanggup bayar? Ada kemungkinan bisa lunas, tapi itu butuh waktu yang cukup lumayan lama. Nah, mempersiapkan hal itu tentu saja dengan waktu yang lama ini pastinya teman-teman tahu satu hal bahwa teman-teman harus menguatkan mental kalian, teman-teman harus menguatkan prinsip kalian, teman-teman harus tidak gampang takut-takut dan juga harus ngerti sengerti-ngertinya konsekuensi tentang pinjaman online. Minimal teman-teman baca deh peraturan atau surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Di situ tertulis lengkap semuanya, teman-teman baca aja. Cuman 21 halaman itu bisa akan menyelamatkan kalian dari segala-galanya. Dalam ruang lingkup pinjol legal ya maksud saya. Mulai dari cara penagihan, mulai dari bagaimana desi mengancam, mulai bagaimana jadwalnya desi datang, itu semuanya ada di sana. Kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran, teman-teman tinggal menunjukkan undang-undang itu kepada desinya. Pak, nggak boleh gitu. Ini loh ada di pasal sekian-sekian, Bapak melakukan tindakan yang serupa. Kalau masih terus seperti ini, saya akan tindak untuk melaporkan ke OJK dan ke pihak berwenang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya justru kalianlah yang bisa melaporkan desi-desi oknum-oknum tadi yang tidak bertanggung jawab ke polisi ya, bukannya sebaliknya mereka yang melaporkan kalian ke polisi nggak gitu, justru kalian yang berhak melaporkan ke mereka. Terus kemudian yang terakhir nih, ketika teman-teman tidak mampu membayar, ya udah galbe aja dulu sih, nanti aja dibayar lagi. Pelan-pelan memperbaiki perekonomian kalian, pelan-pelan memperbaiki kebutuhan kalian, dan lain sebagainya. Karena gini loh, misal kalian ada kebutuhan untuk bayar sekolah anak, bayar kontrakan, buat makan, jangan terlalu dipaksakan untuk membayar pinjolnya dulu. Kenapa? Karena ketika kalian nanti waktunya anak bayar sekolah, kelaparan, teman-teman ujung-ujungnya akan pinjam di tempat lain dan akan berakhir gali lubang dan tutup lubang. Nah sedangkan masalah pinjol ini sudah tertera kok resikonya. Sudah ada semua resikonya. Jadi kenapa kita harus takut dan kenapa kita harus masih pusing gitu loh. Jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya. Saya yakin masalah pasti akan beres. Saya yakin semua itu pasti akan ada jalan keluarnya. Tinggal teman-teman bersabar aja dulu. Mau galbay sekarang nggak apa-apa. Abaikan semuanya, semua caci makian, abaikan semua emosi marah-marah desi yang menagih ke kalian, abaikan semuanya.
yakinlah bahwa oke, suatu saat nanti pasti akan kalian bayar, tapi untuk saat ini masih belum karena kalian lagi masa proses untuk bangkit dari keterpurukan dan kalian masih proses untuk bisa mendapatkan rezeki yang lebih untuk bisa menyelesaikan semuanya. Udah deh, itu aja dulu udah paling cukup ya. Gak usah mikir yang A, B, C, gimana caranya DC bakal batal ke rumah dan lain sebagainya. Nggak, pikirkan sesuatu yang bisa teman-teman kontrol. Jangan dipikirkan sesuatu yang teman-teman tidak bisa kontrol. Yang bisa kalian kontrol apa aja? Ya diri kalian, perasaan kalian, hati kalian, terus kemudian pekerjaan kalian, tindakan kalian, itu adalah yang kalian kontrol. Soal DC mau ngomong apa, DC mau datangnya kapan, DC mau ngapain aja, itu adalah sesuatu yang teman-teman tidak bisa kontrol. Jadi jangan buang-buang tenaga dan pikiran kalian ke arah sana. Ya, fokuslah kepada kehidupan kalian, faktor internal yang bisa kalian kontrol. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa membuat teman-teman bangkit lagi dan gak sedih-sedih lagi dan gak terpuruk-terpuruk lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.